Halo teman-teman semua, selamat pagi. Mau dengar cerita dari Kak Nurma? Jangan lupa di-subscribe dan tekan loncengnya ya. Jadi semua cerita yang Kak Nurma upload bisa dinikmati oleh adik-adik semua. Thank you. Ceci suka sholat di masjid. Bagaimana dengan teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Ceci sehat. Semoga teman juga sehat ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Teman-teman, Ceci mau bilang nih, laki-laki itu usahakan sholat di masjid ya. Nah, karena itu adalah perintah Allah. Teman-teman, Ceci mau cerita tentang masjid yang pertama kali dibangun di zaman Rasulullah SAW. Ini dia masjidnya. Masjid ini adalah Masjid Quba. Kota Madinah begitu mempesona. Tidak heran bahwa kota ini menjadi percontohan banyak negara karena banyak peninggalan-peninggalan sejarah yang bercerita tentang peradaban Islam. Salah satunya adalah Masjid Quba, teman-teman. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Masjidnya megah, punya menara yang menjulang tinggi ke atas langit, dan ini merupakan bukti nyata dari perjalanan Rasulullah SAW di Madinah. Catnya berwarna putih, berbentuk segi empat, dan menunjukkan tentang jejak Nabi Muhammad SAW yang menyiarkan agama Islam semasa hidupnya. Teman-teman, Nabi Muhammad SAW sangat mencintai masjid ini. Menurut riwayat Al-Bukhari dan Muslim, beliau sering menyempatkan diri untuk berkunjung ke Masjid Quba, teman-teman. Dahulu, Nabi SAW mendatangi Masjid Quba setiap hari Sabtu dengan berjalan kaki dan juga berkendaraan. Kemudian, beliau SAW sholat 2 rakaat. Teman-teman, Masjid Quba ini spesial. Kenapa? Karena merupakan masjid pertama yang dibangun dalam sejarah peradaban Islam. Masjid ini dibangun sendiri loh oleh Nabi SAW dan para sahabatnya ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Bahkan badan Rasulullah itu dipenuhi dengan debu dan pasir, teman-teman. Pembangunan masjid ini merupakan usulan dari Sayyidina Amr radhiyallahu an agar Rasulullah SAW punya tempat istirahat di siang hari yang bisa melaksanakan sholat dengan tenang. Nah, jadi yang letakin batu pertamanya Rasulullah. Kemudian itu batunya, teman-teman, diletakkan di depan kiblat, arah kiblat maksud Ceci. Terus kemudian disusul oleh Abu Bakar As-Siddiq, sahabatnya, yang meletakkan batu di sebelahnya. Terus baru dilanjutin sama Umar bin Khattab, sahabat Nabi juga, yang meletakkan batu di samping Abu Bakar. Barulah saat itu umat Islam yang lain beramai-ramai membantu untuk membangun Masjid Quba ini, teman-teman. Nah, Masjid Quba itu dibangun pada tanggal 8 Rabiul Awal atau tepatnya di tanggal 23 September tahun 622 Masehi. Nah, teman-teman, masjid ini berdiri di atas kebun kurma seluas 1.200 meter persegi. Kemudian masjid ini direnovasi, jadi mau dibuat makin bagus gitu, teman-teman. Yang saat ini luasnya sudah mencapai 5.860 meter persegi, sehingga bisa menampung 20.000 jemaah.
masjid ini semakin dijaga. Setelah selesai dibangun, Nabi Muhammad turut memimpin sholat untuk para sahabat di masjid ini, teman-teman. Setiap hari Sabtu, Senin, dan juga hari Kamis. Terus katanya masjid ini ada keistimewaannya, teman-teman. Ya, sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas jika engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang suka membersihkan diri dan Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Ini ada di dalam Al-Quran, teman-teman, surat At-Taubah ayat 108. Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian pergi ke Masjid Quba, lalu dia salat di dalamnya, maka baginya pahala seperti pahala umrah. Nah, ini ada di dalam hadis riwayat Tirmizi, teman-teman. Makanya ayat Al-Quran dan hadis ini membuat banyak orang berlomba-lomba untuk menunaikan sholat di Masjid Quba. Tidak sedikit orang-orang yang menganggap Masjid Quba ini sebagai lokasi yang wajib dikunjungi ketika orang melakukan umrah atau haji. Wah, semoga ya teman-teman kita bisa sholat di Masjid Quba. Amin. Teman-teman, di era modern saat ini Masjid Quba itu sudah direnovasi. Terakhir itu di masa Khalifah kepemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Waktu itu pada tahun 1986 ya. Ini dia nih teman-teman, berbagai pihak memang sudah melakukan renovasi sehingga bisa bermanfaat banyak ya bagi orang-orang yang sholat di Masjid Quba. Lihat saja tadi daya tampungnya untuk 20.000 jemaah. Wah, teman-teman, masjid ini memiliki 7 pintu masuk utama, 12 pintu tambahan. Banyak peralatan dan layanan modern yang saat ini sudah ada di masjid sana, di Quba ya. Dan di bagian tengah masjid ini ada pendingin juga, masing-masing dengan kemampuan 1.080.000 unit pendingin. Wah, alhamdulillah ya teman-teman, kalau misalnya masjid Allah itu semakin nyaman di dalamnya, pasti kita semakin betah ya teman-teman di dalamnya. Semoga semakin banyak yang bisa mengunjungi Masjid Quba ya teman-teman. Dan semoga masjid ini juga selalu bersih dan juga selalu dijaga oleh orang-orang Islam yang ada di sana. Ya teman-teman, ini aja yang bisa Cici sampaikan hari ini tentang Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat ya teman-teman, dan semoga teman-teman selalu semangat sholat di masjidnya. Jangan lupa di like dan subscribe ya video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.